Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwati wal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita taufik untuk melanjutkan kembali kitab bahasan kitab ini, yaitu kitab At-Tauhid. Dan tentunya ini adalah nikmat yang patut dan terus-menerus kita syukuri bersama. Ini masih kita diberikan taufik oleh Allah untuk mendengar, mengkaji, memahami apa yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitabnya berkaitan dengan ilmu-ilmu agama, terkhusus yang kita bahas halaqah kali ini, yaitu berkaitan dengan tauhid. Taib ayyuhal ikhwati wal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita telah sampai tentunya dalam bahasan kitab tauhid, yaitu bahasan yang terakhir. Nah, bahasan yang terakhir, dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, yakni Allah memberikan kita kesempatan untuk membaca, membahas kitab At-Tauhid ini, yaitu bab terakhir, bab yang ke-67. Bab yang ke-67, yaitu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 67. Ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Di situ yakni pada halaman 274 dalam kitab terjemahnya. Baik. Bab ini, bab yang terakhir tadi kita sebutkan dan juga pernah kita bahas sebagiannya pada pertemuan yang lalu. Yang mana pada bab ini penulis rahimahullahu taala inginkan kepada kita semua sebagai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya bahwa Allah Maha Besar dari segi zatnya, dari segi sifatnya, sehingga tidak wajar atau bahkan kita sebut dosa besar, yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak patut bagi makhluk untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak patut bagi makhluknya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pernah kita sebutkan dan juga kita akan lanjutkan kepada bahasan berikutnya, yaitu hadis Nabi SAW. Ini hadis yang keberapa? Hadis yang kedua atau yang keberapa sekarang ini? Baik. Untuk lebih fokusnya lagi ya, untuk kita semua jamaah, jadi kita mendengar ulang bacaan daripada bab ini ya, untuk lebih jelasnya. Nah, ini mungkin dari halaman 277 ya. Coba dibaca halaman 277. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca halaman 277? Iya, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Mas samawatu sab'u wal araduna as-sab'u fi kaffir rahmanil illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit 7 dan bumi 7 di telapak tangan Allah Ar-Rahman, kecuali bagaikan sebutir biji sawi diletakkan di telapak tangan seseorang di antara kalian. Ibnu Jarir berkata, Yunus meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid, dari bapaknya Zaid bin Aslam, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Mas samawatus sab'u fil kursi illa kadara hima sab'ati ulqiyat fi tirsin. Ketujuh langit berada di kursi. Tiada lain hanyalah bagaikan 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Kemudian Ibnu Jarir berkata,
Dan Abu Zar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma al-kursiyyu fil arsy illa kahalqatin min hadidin ulqiyat baina zahrai falatin minal ard. Kursi yang berada di arasy tidak lain hanyalah bagaikan sebuah gelang besi yang dibuang di tengah-tengah padang pasir. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahawa ia berkata, bainas sama'id dunya wallati taliha 500 amin wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 amin wa bainas sama'is sabi'ati wal kursiyyi 500 amin wa bainal kursiyyi wal ma' 500 amin wal arsyu fawqal ma' wallahu fawqal arsy la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Antara langit yang paling bawah dengan yang berikutnya jaraknya 500 tahun. Dan antara setiap langit jaraknya 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dan kursi jaraknya 500 tahun. Antara kursi dan samudera air jaraknya 500 tahun. Sedang arasy itu berada di atas samudera air itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arasy. Tidak tersembunyi bagi Allah suatu apapun dari perbuatan kalian. Hadis riwayat Ibnu Mahdi dari Hamad bin Salamah, dari Aisyah, dari Zar, dari Abdullah bin Mas'ud. Asar ini diriwayatkan dari berbagai macam jalur sanad. Demikian yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hal tadruna kam bainas sama'i wal ard? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala bainahuma masiratu 500 sanatin. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sanatin. Wa kadfu kulli sama'in masiratu 500 sanatin. Wa bainas sama'i sabi'ati wal arsi bahrun baina asfalihi wa alahu kama bainas sama'i wal ard. Wallahu azza wa jal fawqa dhalik. Wa laysa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, antara langit dan bumi itu jaraknya perjalanan 500 tahun. Dan antara langit yang satu dengan yang lain jaraknya perjalanan 500 tahun. Sedangkan tebalnya setiap langit adalah perjalanan 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dengan arasy ada samudera. Dan antara dasar samudera dengan permukaannya seperti jarak antara langit dengan bumi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di atas itu semua. Dan tiada yang tersembunyi baginya sesuatu apapun dari perbuatan anak Adam. Hadis riwayat Abu Daud dan ahli hadis yang lain. Jadi itu yang disampaikan oleh penulis. Itu yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan bab yang ke-67 ini. Yakni berkaitan dengan keagungan, kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah kita sampaikan kaitannya dengan ayat surah Az-Zumar 67 yang beliau sampaikan di sini, kemudian juga berkaitan dengan hadis Nabi SAW, yakni berkaitan dengan tersenyumnya Nabi SAW atas ucapan ulama daripada Yahudi yang bertanya bahwasanya dia dapatkan dari dari kitabnya sebagaimana yang disebutkan di sini, wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapati dalam kitab suci kami bahwa Allah akan meletakkan langit di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Kemudian Rasulullah SAW tertawa sampai nampak gigi geraham beliau karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi itu. Kemudian beliau membacakan firman Allah, surah Az-Zumar ayat 67. Ini menunjukkan sekali lagi akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang disebutkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi kita sampaikan, kita imani apa adanya tanpa mentakwil, tanpa menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya, tanpa bertanya bagaimana dan seterusnya. Yang jelas kita imani itu semua, sehingga dengan keimanan itu kita akan merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang
sebenarnya. Juga dalam riwayat Imam Muslim, beliau sampaikan di sini, terdapat tambahan disebut di situ, gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari, kemudian digoncangkan seraya berfirman, akulah penguasa, akulah Allah. Dan ini menunjukkan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dialah akbar, dialah yang paling besar, dialah maha besar dari segi zatnya, dari segi sifatnya. Kemudian di situ kita lanjutkan bacaan dari nukilan yang kita baca dari buku ini, dan dalam riwayat Imam Bukhari disebut di situ, yaj'alus samawati ala isba' wal ma' wath-thara ala isba' wa sa'irul khalqi ala isba'. Allah letakkan semua langit di atas satu jari, air serta tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Ini kita ayat ini hadis ini dah jelas yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jari. Memiliki jari. Kalau ditanya Allah memiliki jari apa tidak? Ya, kita imani. Namun bagaimana bentuk jarinya Allah? Ya tentu kita tidak pertanyakan. Tentu kita tidak samakan jari Allah dengan jari makhluknya. Dan sudah pasti jari Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia, tidak sama dengan jari makhluknya. Yang jelas kita tetapkan, dan ini pernah kita sampaikan kaidah yang berkaitan dengan ini. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, di situ dilihat Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat, lalu diambil dengan tangan kanannya dan berfirman, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku zalim, mana orang-orang yang sombong. Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis bumi, lalu diambil dengan tangan kirinya dan berfirman, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku zalim, mana orang-orang yang sombong. Nah, diperhatikan ini sepertinya sampai di sini bahasan hari ya. Tapi tidak masalah, sudah dibacakan kelengkapannya tadi. Baik, di sini pun sama dengan hadis-hadis sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menggulung langit. Menggulung langit. Dan ini bagaimana proses penggulungannya, bagaimana, tentu ini kita tidak mampu bayangkan. Sepandai-pandai kita membayangkan, ya tentu kita tidak akan sampai. Dan jelas, langit dan bumi ini luar biasa sekali. Dan bagaimana itu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala tentu sangat dahsyat sekali. Sangat dahsyat sekali. Baik, ayyuhal akhwat, di sini tadi kita sebutkan tidak jauh beda dengan hadis sebelumnya. Tidak hadis yaitu berkaitan dengan Allah menggulung dengan gulungan yang hakiki, dengan berkuasa Allah Subhanahu wa taala di sini. Nah, kemudian beliau yakni Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, akulah penguasa, mana orang-orang yang berlaku zalim, ainal mutakabbirun thumma yatwi al-ardina as-sab' thumma ya'khudhuhunna bishimalihi. Di sini hadisnya, mana orang yang sombong, kemudian Allah menggulung ketujuh lapis bumi, lalu diambil dengan tangan kirinya. Baik, sedikit saja berkaitan dengan hal ini. Pada lafaz ini, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, namun para ulama di sini berselisih pendapat. Berselisih pendapat kaitannya dengan kesahihan lafaz bishimali, lafaz shimal, yaitu lafaz tangan kiri. Di situ ada, coba dicek itu lafaz Arabnya, tulisan Arabnya. Di situ, thumma yatwi al-ardina as-sab' thumma ya'khudhuhunna bishimalihi. Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis bumi, lalu diambil dengan tangan kirinya dan berfirman. Nah, gitu. Jadi tidak ada perbedaan pendapat para ulama salaf dalam hal ini kaitannya dengan Allah memiliki tangan. Allah memiliki tangan, Allah memiliki jari. Nah, tadi yang berkait sesuai dengan hadis-hadis sebelumnya. Nah, cuma masalahnya adalah apakah tangan Allah Subhanahu wa taala itu apakah kiri atau kanan? Nah, itu yang jadi masalah. Berdasarkan kesahihan daripada lafaz hadis ini. Jadi sungguh pun hadis ini ada di Sahih Muslim, tapi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama,
tidak ada kitab yang sempurna, yang terbebas dari perselisihan, terbebas daripada kesalahan, melainkan Al-Quran. Sehingga di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim pun ada sebagian kalimat, sebagian lafaz yang diperselisihkan kesahihannya. Sebagian, kalau tidak secara keumumannya ini sahih ya, karena ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi yang kita berbicara adalah sebagian lafaznya. Nah, dalam hal ini lafaz shimal, lafaz tangan kiri. Jadi kenapa diperselisihkan? Karena riwayat ada salah seorang perawi di dalam hadis ini yang menyelisihi perawi-perawi lain, karena hadis ini melalui jalur sahabat Abdullah bin Umar. Ya tentu tabi'in yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar itu banyak, tidak satu orang tentunya. Nah, perawinya yang ada di sini itu menyelisih perawi-perawi yang lain. Nah, sehingga sebagian para ulama menghukumi lafaz tangan kiri yang ada di hadis ini sebagai syadz, namanya syadz. Nah, jadi lafaznya syadz, menyelisihi yang lain. Nah, lafaznya menyelisihi yang lain sehingga tidak diterima, sehingga tidak sahih khusus lafaz ini saja. Nah, tapi kalau keumumannya tadi dari awal Allah akan menggulung itu semua sahih, tapi lafaz bagian potongan lafaz shimalihi, yaitu tangan kiri yang ada. Karena tadi kita sebutkan perawi yang ada di sini, yang di dalam hadis yang ini menyelisih perawi-perawi lain dari jalur yang sama, yaitu dari jalur sahabat Ibnu Umar. Karena yang lain-lain itu menyebutkan yamin, yang lain-lain menyebutkan ilamin. Contohnya dalam hadis lain yang disebutkan oleh Imam Muslim juga dari sahabat Nabi alaihissalam, ya karena ini berkaitan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak hanya sahabat Ibnu Umar saja yang meriwayatkan, tapi yang lain juga meriwayatkannya. Contoh hadis yang ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Al-muqsitun ala manabira min nurin ala yaminir rahman, wa kilta yadayhi yamin." Orang-orang yang berlaku adil itu akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Ala yaminir rahman, di samping kanan Ar-Rahman, berada di posisi kanan Ar-Rahman. Wakil tayadahi yamin, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu yamin. Kedua tangannya itu yamin, yaitu tangan kanan Allah, kedua tangannya kanan. Kedua tangan Allah itu kanan. Ini, oleh itu kebanyakan para ulama mengatakan Allah itu ada tangan, namun kanan semua, tidak ada kiri. Kanan semua, tidak ada kiri. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam keterangan hadis ini mengatakan, "Walakin idza kanat lafzatu shimal mahfuzah, fahiya 'indi la tunafi kilta yadayhi yamin, li'anna al-ma'na anna al-yad al-ukhra laysat kayadi shimal بالنسبة للمخلوق ناقصة عن al-yad al-yamin." Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, walaupun seandainya lafaz shimal ini diterima sahih misalnya, tapi kan tadi disebutkan dipertentangkan. Kata beliau, "Fahiya 'indi la tunafi." Bagi saya ini tak masalah. Karena kilta yadayhi yamin, kedua tangan Allah itu kanan, sebagaimana hadis yang riwayat lain tadi yang kita bacakan. Karena maksudnya adalah li'annal ma'na anna al-yad al-ukhra laysat kayadis shimal. Yaitu maknanya tangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan tangan kiri bagi makhluk. Yang mana tangan kiri ini lebih kurang fungsinya, lebih kurang. Ini ada kekurangan daripada tangan kanan. Dari segi kekuatan tangan kanan lebih kuat. Ini kita berbicara umum ya, kita tidak berbicara yang kidal. Tapi ini kita berbicara keumuman manusia. Bahwasanya yang kiri ini ada kekurangannya, kelemahannya, fungsinya dan seterusnya. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, namun kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan semua.
Kanan semua, tidak kiri. Kenapa? Karena tangan kiri, kita sebutkan lafaznya diperselisihkan seperti ini, kemudian tangan kiri itu ada kekurangannya. Dan kita ketahui kaidah dalam asma' wa sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Nah, ala kulli hal, ini tambahan maklumat saja. Kalau tidak, sebagai bahasan utama di sini sebagai poinnya adalah bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melipat langit, melipat bumi, dan Allah Subhanahu wa taala tantang semua. Allah Subhanahu wa taala panggil, Anal Malik, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Akulah penguasa, akulah raja. Mana orang-orang yang berlaku zalim, mana orang-orang yang sombong. Karena pada hari kiamat di situ Allah lah yang berkuasa. Allah lah yang memiliki segalanya. Kita baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Nah, pemilik hari kiamat. Kemudian dalam riwayat lain bacaannya Maliki Yaumiddin, raja pada hari itu, pada hari kiamat. Nah, karena kita ketahui bahwasanya seorang raja, seorang penguasa tidak mesti memiliki. Nah, apalagi orang yang memiliki tidak mesti menjadi raja. Ini di dunia. Nah, di akhirat nanti tidak ada satupun di antara raja-raja yang ada akan menjadi raja lagi. Nah, tidak seorang pun yang memiliki, akan memiliki, dan bahkan semua kita tidak akan memiliki apapun, tidak akan memiliki, bahkan sehelai benang pun kita tidak akan memakainya nanti pada hari kiamat. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berpakaian. Nah, itu menunjukkan kemiskinan yang luar biasa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesarannya pada hari itu. Jadi bagi orang yang faham dan bagi orang yang mentadabburi kebesaran Allah Subhanahu wa taala baik secara zat maupun secara sifat, maka pasti dia akan menjauh sejauh-jauhnya dari orang yang syirik dan berbuat syirik. Sehingga tidak heran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sangat-sangat semangat dalam bab ini, yaitu dalam bab berdakwah kepada dakwah tauhid, dan juga diikuti oleh ulama-ulama setelahnya sampai zaman kita sekarang ini. Jadi apapun jenisnya, ini kita tidak bedakan. Jadi terlepas daripada masalah politik dan seterusnya, ya, apapun masalahnya. Jadi kalau berkaitan dengan kesyirikan, kemudian mengurangi tauhid, gitu ya, kemudian mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu hendaknya bagi orang yang memiliki kebersihan tauhid, memiliki kelurusan tauhid, itu ada ghirah, ya. Ada semacam kecemburuan dan bahkan kesedihan kalau kita lihat. Jadi bagaimana contohnya Islam kita di Nusantara, masjid-masjid di situ ada kuburan-kuburannya, di mana mereka di situ minta tabarruk, minta berkah kepada kuburan-kuburan tersebut. Dan ini bagi orang yang memiliki hati nurani tauhid yang lurus, ini sedih kita lihat mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dari hadis-hadis ini, ya, itu diduakan dengan banyak alasan begitu. Alasannya macam-macam alasan yang pernah kita bahas. Tapi patutkah Allah yang sebesar, maha besar seperti ini, begitu, diperlakukan gitu ya seperti itu oleh makhluknya, minta berkah sana sini, begitu, dan seterusnya. Dan ini juga kaitannya dengan masa kini kita sekarang ini, kaitannya dengan Masjid Hagia Sophia, gitu ya. Ini mungkin antum semua sudah paham ini. Ini viral ya ini sekarang berkaitan dengan Presiden Turki yang berhasil memenangkan case di mahkamah setempat di Turki, menang bahwa Museum Hagia Sophia itu dibuka dijadikan kembali setelah 80 tahun lebih, ya, menjadi museum, kemudian dijadikan sekarang menjadi masjid. Nah, ini orang-orang yang tidak paham hakikat Hagia Sophia itu pasti akan membanggakan. Ini pasti akan
bergembira, riang bergembira begitu terhadap keberhasilan Presiden Turki dalam hal ini merebut merebut Hagia Sophia yang museum ya, yang mana dijadikan museum oleh Kemal Atatürk ya pada waktu itu, yang disebut sebagai pemerintah sekuler gitu ya, pemerintah sekuler kata mereka. Sekarang berhasil direbut kembali oleh Erdogan, gitu nih nama presidennya. Yang antum semua mungkin sudah paham. Baik. Nah, yang jadi masalah kaitannya dengan kita punya tauhid ini adalah ini riang gembiranya kaum muslimin ya di Nusantara lah atau di mana-mana begitu ya, yang tidak melapisi itu semua, tidak melapisi diri dengan ghirah ya, semangat tauhid, kebersihan tauhid, manhaj dan seterusnya, itu seolah-olah keberhasilan daripada Presiden Turki itu ibarat ibarat kemenangan besar begitu, ibarat kemenangan besar, padahal itu adalah museum gitu, padahal itu adalah museum yang dirubah menjadi masjid ya gitu ya, ibaratnya seperti dulu Muhammad Al-Fatih begitu, membuka kembali. Nah, ini tentu berlebihan, walaupun dalam secara keumuman ya kita ikut bahagia begitu ya. Nah, kita ikut bahagia bahwa itu bisa dikembalikan menjadi masjid. Tapi kalau kita lihat dari kacamata tauhid ini kita bersedih. Nah, ini kenapa saya sebutkan ini supaya kita paham bahwasanya Allah Maha Besar. Yang kita bahas sekarang ini semua makhluknya itu di atas satu jari-jari Allah Subhanahu wa taala, di atas genggamannya, kemudian akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan bacakan arsy Allah bagaimana besarnya, kursi Allah bagaimana jarak-jaraknya antara makhluk, langit, kursi, arsy itu 500 tahun, 500 itu semua adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengetahui hakikat tauhid murni ini pasti dia tidak akan rela begitu ya. Sekarang seperti itu keadaannya Masjid Hagia Sophia. Antum tahu, bisa cek di Google itu Hagia Sophia, sejarahnya bagaimana, ringkasnya bahwasanya Hagia Sophia itu sejak sebelum zaman Nabi SAW diturunkan, itu Hagia Sophia memang sudah ada ya di Bizantium, pada waktu itu dikuasai oleh Nasrani. Bisa dicek di Google itu sejarahnya. Itu memang church gereja yang tua sekali. Nah, sehingga masa Muhammad Al-Fatih itu dibuka ya, ditaklukkannya Konstantinopel pada waktu itu, termasuk Hagia Sophia yang masih jadi gereja dijadikan sebagai masjid. Dan ini sebagai bahasan daripada tauhid juga ya, dan ini sebagai maklumat bagi kita semua. Ini terlepas dari terlepas daripada siasa, terlepas daripada politik ya. Fakta ini kita sebut fakta sejarah bahwasanya memang Turki Utsman ini bukan akidah Ahlussunnah Jamaah. Turki Utsmani ya, Turki Utsmani yang digaung-gaungkan oleh sebagian orang itu memang faktanya bukan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan berakidah tauhid, akidah tauhid yang murni. Buktinya apa? Buktinya bahwa sejak zaman Al-Fatih, nah disebut Al-Fatih karena dia menaklukkan Konstantinopel. Nah, lalu pengikut-pengikutnya begitu mengklaim bahwasanya Muhammad Al-Fatih ini adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau kita lihat, cek fakta hadis-hadis riwayat-riwayat ini masih diperselisihkan. Dan yang rajih, wallahu ta'ala, bukan Al-Fatih yang disebut oleh Nabi SAW. Karena bagaimana mungkin Nabi SAW memuji Al-Fatih, memuji Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, ya bagaimana mungkin Rasulullah SAW memuji orang tersebut, sementara fakta di lapangannya, faktanya Muhammad Al-Fatih yang membuka Konstantinopel yang itu boleh disebut kuburiyun, ya, boleh disebut sufi, dan bahkan sebagian ahli sejarah menyebutkan sufi ekstrim, ekstrim sufi. Sehingga wajar kalau kita lihat Hagia Sophia dari zamannya sampai zaman sekarang itu, antum lihat itu ada gambar Yesus ya, gambar Yesus, gambar Tuhannya itu ada di kubahnya itu, kemudian di samping-sampingnya
Dan kalau kita lihat juga di depannya itu ada kuburan, banyak macam-macam kuburan di situ. Nah, ini fakta bahwasanya kerajaan Turki Utsmani ini bukan kerajaan tauhid sebagaimana halnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan pada waktu itu Muhammad bin Saud. Nah, sehingga tidak heran musuhnya luar biasa. Ini kaitannya dengan sejarah ya. Ini kita terlepas daripada politik karena ini bahasan kita tauhid, kita lihat sejarahnya seperti itu. Nah, kesedihannya di situ kesedihannya maksudnya. Takbirnya luar biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun ketika sholat di dalamnya, digambarnya di situ apa gambarnya? Nah, gambarnya. Padahal para ulama mengatakan makruh, ya, makruh hukumnya sholat di tempat gitu ya, di tempat yang ada di situ ada gambarnya. Terlebih lagi gambarnya tersebut adalah gambar bukan sembarang gambar. Nah, ini gambarnya adalah gambar Yesus, Tuhan daripada si Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang kalau kita baca nih hadis-hadis kebesaran Allah Subhanahu, apakah patut seorang muslim gitu memperlakukan masjid Allah Subhanahu wa taala? Ini kita tanya hati nurani kita berdasarkan dasar tauhid ya, bukan hanya dasar perasaan semata. Jadi kalau kita hanya perasaan dasar semata, ya Allahu Akbar, takbir terus. Ya, karena apa? Tidak ada dasar tauhidnya. Cek faktanya antum di situ. Mungkin yang pernah pergi ke Turki, pernah cek Hagia Sophia di zaman dia jadi masih museum, bagaimana di situ. Nah, itu sekarang akan jadi masjid. Bagaimana itu tidak terbayang oleh seorang muslim. Nah, katanya nanti ketika sholat nanti akan ditutup itu. Ya terus selepas sholat nanti balik lagi. Itu naudzubillah min dzalik. Ini patut jadi tadabbur kita. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya ketika diajak masuk ke gereja pada waktu itu ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke Syam, beliau mengatakan inna kunna la nadkhulu al-kanisa. Jadi kami tidak masuk gereja. Kenapa? Karena ada di situ patung gambar. Patung gambarnya di situ sehingga beliau tidak masuk di situ. Jadi pada dasarnya kita sebagai orang yang bertauhid, karena di situ adalah patung gambar Yesusnya, di situ Tuhannya. Jadi Hagia Sophia itu walaupun jadi museum, walaupun jadi masjid, tetap kita jadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala merasa sedih. Karena kalau kita lihat ada kaligrafinya di situ, ada Allahnya, Muhammadnya, atasnya di situ. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini terlepas sekali lagi dari politik lah dan seterusnya, kita tidak bicara, kita hanya murni lihat dari kacamata tauhid. Jadi harus seorang itu melihat ini semua, begitu, mentadabburi itu semua. Nah, kita baca ini firman Allah, kita baca ini ayat-ayat hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bagaimana menggulung Allah Subhanahu, bagaimana arsy Allah, bagaimana kursi Allah itu semua. Lalu kita dengan santainya begitu ya, melihat keadaan seperti itu tidak sedih begitu. Dengan keadaan seperti itu, dengan alasan menang dari kaum Kristen begitu, menang dari kaum sekuler, kemenangan daripada kaum sekuler tidak ditunjukkan dengan simbol-simbol tertentu begitu. Nah, apalagi ini hanya sekedar membuat museum menjadi masjid begitu. Ini bukan suatu hal yang sangat-sangat besar sekali. Bagian termasuk keberhasilan, ya, termasuk keberhasilan. Tapi kalau masih gambar-gambar Yesusnya di situ, begitu dikatakan sebagai masjid yang murni masjid. Ini kita sampaikan seperti ini supaya jamaah yang paling tidak kita punya jamaah halakah kita paham keadaan seperti ini, tidak ikut-ikutan begitu. Kalaupun bahagia sedikit sajalah. Kebahagiaan yang tertunda kalau bisa kita sebutkan ya. Kenapa? Karena tidak murni. Karena masjid Allah Subhanahu masih dikotori oleh si Tuhan-Tuhan, gambar-gambar Tuhan mereka. Ini bukan gambar sembarangan masalahnya. Jadi paham ini insyaallah ya. Jadi supaya kita dudukkan permasalahan dengan permasalahan ilmiah, murni ilmiah, ya, terlepas daripada hiruk pikuk politik dan seterusnya. Baik. Kita lanjut. Selanjutnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, halaman 277, "Mas samawatu sab'u wal arduna sab'u fi kaffir rahman illa ka khardalatin
fi yadi ahadikum. Tidaklah langit 7 dan bumi 7 di telapak tangan Allah Ar-Rahman kecuali bagaikan sebutir biji sawi diletakkan di telapak tangan seorang di antara kalian. Menunjukkan bahwasanya kecilnya bumi ini, kecilnya bumi. Tidaklah langit 7 dan bumi 7 di telapak tangan Ar-Rahman kecuali bagaikan sebutir biji sawi. Dia menunjukkan bagaimana kecilnya 7 lapis langit, bagaimana kecilnya 7 lapis bumi dibandingkan dengan telapak tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kita tidak bayangkan bagaimana bentuknya, tapi yang jelas kita ketahui ini besarnya luar biasa. Langit dan bumi saja kita sangat-sangat kita tidak tahu ukuran sesungguhnya, begitu. Tidak pernah kita berkeliling di seluruh penjurunya, tidak pernah. Lalu Nabi SAW memberikan kabar bahwasanya itu semua sangat-sangat kecil dibandingkan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka kita sebut Allahu Akbar. Allah itu maha besar dari segi zatnya, dari segi sifatnya. Sehingga tidak boleh seorang itu berbuat syirik, maksiat dan seterusnya. Apalagi ini terang-terangan gitu. Apalagi terang-terangan, lagi-lagi kita kembali ke Masjid Hagia Sophia itu. Sedih kita melihatnya. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala terkoyak-koyak di situ atas dasar agama itu samalah, atas dasar agama itu toleransi lah, dan seterusnya. Itu semua adalah menyelisih akidah, menyelisih tauhid. Kemudian Ibnu Jarir berkata, Yunus meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid, dari bapaknya, Zaid bin Aslam, ia berkata, Rasulullah bersabda, Mas samawatu sab'u fil kursiyi illa kadarahima sab'atin ulqiyat fi tirsin. Ketujuh langit berada di kursi. Katanya mas samawatu sab'u fil kursi, ketujuh langit di sini bandingannya, ini bukan ketujuh langit berada di kursi, ini salah terjemahnya ini. Ketujuh langit, ini mas samawatu sab'u fil kursi, yakni perbandingan gitu maksudnya. Perbandingan ketujuh langit dengan kursi tidak lain hanyalah bagaikan 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Luruskan terjemahnya, perbandingan, taruh perbandingan. Perbandingan ketujuh langit dengan kursi, itu berada itu diganti dengan perbandingan ketujuh langit dengan kursi tiada lain hanyalah bagaikan 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Maknanya satu lapisan, masing-masing satu lapisan gitu, masing-masing satu lapisan langit itu bagaikan satu lapis bagaikan diletakkan di atas perisai. Ini perisai perang itu ya. Nah, kemudian diletak di situ koin dirham, itulah ibarat 7 lapis langit, dan perisainya itu adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Kursi Allah. Maknanya dibandingkan langit, ketujuh langit, dibandingkan dengan kursi itu jauh sekali. Ini banding kursi. Kursi apa maksudnya di sini? Kursi Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di ayatul kursi. Allahu la ilaha illallah sampai akhirnya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Di situ. Kursi Allah maha luas, meliputi di situ. Maha luas, meliputi, wasi'a kursiyuhus samawati, meliputi langit dan bumi. Maknanya lebih besar daripada langit dan bumi sehingga meliputinya, berada di atasnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat yang sahih dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan riwayatnya sahih, kata Ibnu Abbas, al-kursi mawdi'u al-qadamain wa ammal 'arsy fa innahu la yuqaddar qadaruhu. Jadi kursi itu kata Ibnu Abbas adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Kursi Allah adalah kursi Allah. Kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Adapun arsy itu tidak ada yang mampu mengetahui luasnya, besarnya. Tidak ada yang mampu mengetahui besarnya. Nah, ini riwayat yang paling sahih dari Ibnu Abbas. Jadi kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Adapun arsy katanya tidak ada yang mampu mengetahui ukurannya, kebesarannya, luasnya, tidak ada yang mampu. Karena arsy Allah adalah
makhluk Allah yang paling besar. Arsy Allah adalah makhluk Allah yang paling besar. Nah, ini kursi. Nah, jadi sekali lagi tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita tetapkan di sini Allah memiliki kaki. Dan kaki Allah Subhanahu wa taala ini jelas ya, tidak hanya disebutkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga ketika neraka meminta tambahan dan terus-menerus tidak akan puas. Nah, jadi tidak akan penuh, begitu ya, tidak akan penuh neraka itu. Nah, walaupun manusia, walaupun jin, setan dimasukkan di situ tetap tidak akan penuh sebelum Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di situ. Jadi setelah Allah meletakkan kakinya, maka barulah penuh. Barulah neraka itu tidak minta tambahan lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kaki Allah itu sabit. Ditetapkan oleh Al-Qur'an, ditetapkan oleh As-Sunnah, sehingga kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita membagaimanakan, membayangkan, tanpa kita memisalkan, mengumpamakan dan seterusnya sebagaimana kaidah yang pernah kita ketahui. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Maha besar. Tadi di riwayat yang awal tadi bagaimana perbandingan ukuran gitu, langit dan bumi dibandingkan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala itu ibarat biji sawi, ibarat yang kecil sekali. Nah, gitu. Itu langit dan bumi. Langit ibarat kursi sangat kecil sekali ini tuh. Nah, lalu kita baca kemudian Ibnu Jarir berkata dan Abu Dzar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, mal kursiyyu fil arsy illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin minal ard. Kursi yang berada di arsy, kursi yang berada di arsy tidak lain hanyalah bagaikan sebuah gelang besi yang dibuang di tengah-tengah padang. Nah, ini sekarang dibandingkan ya, langit dan bumi dibandingkan dengan kursi, bagaimana bandingannya? Ibarat kepingan dirham ditaruh di perisai. Nah, kecil sekali dirhamnya di situ, perisainya itu besar sekali, dan itulah ibarat daripada besarnya kursi itu. Luar biasa besar kursi dibanding dengan langit dan bumi. Nah, sekarang bandingan kursi dengan arsy. Bandingan kursi dengan arsy lebih dahsyat lagi bandingannya. Apa? Bagaikan sebuah gelang besi yang dibuang di tengah-tengah padang pasir. Ya, gitu. Ada cincin gitu ya. Cincin dibuang di tengah padang. Tanah lapang. Nah, diartikan di sini padang pasir. Ya tentu sangat-sangat kecil sekali. Itu ibarat kursi ya dengan arsy. Artinya arsy itu padangnya. Nah, kursi itu yang cincin atau gelang itu yang dibuang di situ. Sangat kecil sekali. Lalu bagaimana kalau arsy ini dibandingkan dengan langit, dibandingkan dengan bumi yang sudah tentu lebih kecil daripada kursi. Lalu kalau kita bandingkan lagi, arsy ini dibanding dengan kita ini sekarang manusia yang kecil-kecil ini, manusia, bagaimana? Mungkin tidak nampak, tidak ada bandingannya dah gitu. Sehingga Allahu Akbar kita sebut. Lalu patutkah Allah Subhanahu wa taala diperlakukan seperti perlakuan orang-orang sufi, diperlakukan seperti orang-orang kuburiyun gitu, orang suka-suka tabaruk di kubur dan seterusnya. Patutkah seperti itu yang maha besar seperti ini? Nah, begitu. Tentu bagi orang yang berakal tentu tidak patut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Baina sama ad-dunya wallati taliha 500 'am wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 'am wa baina as-sama'i as-sabi'ati wal kursi 500 'am wa baina al-kursi wal ma'i 500 'am wal 'arsyu fawqa al-ma' wallahu fawqa al-'arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum." Antara langit yang paling bawah dengan yang berikutnya jaraknya 500 tahun, dan antara setiap langit jaraknya 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dan kursi jaraknya 500 tahun. Antara kursi dan samudra air jaraknya 500 tahun. Sedangkan arsy itu berada di atas samudra air itu, dan Allah berada di atas arsy. Tidak ada tersembunyi bagi Allah suatu apapun dari perbuatan kalian. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, yakni sahih dari ucapan Ibnu Mas'ud.
Dan kita pernah sebutkan ucapan sahabat Nabi SAW yang berkaitan dengan hal yang gaib itu dihukumi sebagai hadis marfu hukman. Ya, hadis marfu hukman. yakni pasti itu didengar dari Nabi SAW. Karena tidak mungkin sahabat Nabi SAW mengucapkan suatu ucapan yang berkaitan dengan hal yang gaib kecuali yang pernah didengar oleh dari Nabi SAW. Walaupun dari ucapannya, dari ucapan Ibnu Mas'ud di sini. Taib. Jadi kita sangat-sangat sangat takjub ya, sangat luar biasa kita baca di sini jarak antara satu-satu ini yang makhluk yang luar biasa besarnya 500 tahun. Apakah 500 tahun kita apa tidak? Wallahu a'lam. Kalaupun 500 tahun hitungan tahun kita pun ini luar biasa. Jauhnya begitu. Nah, ini luar biasa jauhnya kalau kita hitung dengan tahun kita nih. Nah, ini luar biasa. Taib. Jadi antara langit yang paling bawah dengan yang berikutnya jaraknya 500 tahun. Nah, begitu 500 tahun. Lalu bagaimana jarak kita dengan arsy begitu. Dengan langit saja yang sekarang ini kita wallahu alam itu jauhnya luar biasa. Apalagi arsy, apalagi kursi dan seterusnya. Allahu Akbar. Itulah tempat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tinggi dari segi zatnya, dari segi sifatnya. Itulah ini hadis secara umum menggambarkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Juga dari sini kita ketahui tidak ada alasan untuk tidak menerima istiwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu istiwa di atas arsy. Istiwa di atas arsy-nya. Baik, adapun arsy itu sendiri sebagaimana kita pernah sebutkan, arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Melebihi besarnya kursi. Dan tadi ibaratnya luar biasa. Nah, arsy Allah Subhanahu wa taala ini adalah makhluk yang istimewa sekali. Dan disebutkan oleh para ulama, arsy itu adalah singgasana. Kalau boleh kita sebut, karena menurut bahasa, arsy itu adalah sarir al-malik. Ini yang sahih, pendapat yang sahih, yaitu arsy adalah sarirul malik, singgasana raja. Singgasana raja. Itu makna arsy dari segi bahasa. Adapun makna arsy dari segi istilah yang disebutkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa arsy itu adalah singgasana singgasana makhluk ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tiang, dan tiangnya ini dipikul oleh malaikat, dan tiangnya ini adalah dipikul oleh malaikat. Nah, jadi Nabi SAW pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kita, memberitahukan umatnya, memberitahukan sahabat-sahabatnya, dan kita sekaligus sekarang umatnya, bagaimana arsy itu, bagaimana pemikul arsy itu, bagaimana sifat, bentuk malaikat yang memikul arsy. Nah, sehingga dari sini kita ketahui besarnya arsy itu luar biasa. Sehingga tidak heran tadi arsy dibandingkan dengan kursi tidak ada apa-apanya kursi. Kecil kursi itu dibandingkan dengan arsy. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Udinali an uhadditha an malakin minal malaikati min malaikatillah min hamalati al-arsy." Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy. Nah, di sini berarti Allah mengizinkan gitu ya. Nabi SAW untuk memberitahukan salah satu sifat atau bentuk malaikat pemikul arsy. Apa katanya? Innama baina syahmati udunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Yaitu antara daging telinga malaikat ini, daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Sejauh 700 tahun perjalanan. Kalau daging telinganya ini dengan pundaknya ini jaraknya sejauh 700 tahun perjalanan. Itu bagaimana jauhnya gitu ya. Bagaimana luasnya. Nah, dan kalau sudah kita tahu gambaran luasnya itu, ininya saja luar biasa. Bagaimana ini dengan ininya? Gitu ya, tangan dengan jarinya bagaimana? Ini dengan ini pundak bagaimana? Begitu.
kepalanya bagaimana, ini bagaimana. Begitu malaikat yang yang memikul, ini satu malaikat ya, satu malaikat yang memikul arsy. Itu besarnya yang kita tidak mampu bayangkan, luar biasa. Orang telinganya dengan pundaknya saja 700 tahun perjalanan. Bagaimana kakinya, itu luar biasa. Allahu Akbar. Itu baru satu malaikat yang memikul arsy. Ini tidak ada yang mengetahui berapa jumlah hakikat malaikat yang memikulnya. Tidak ada yang mengetahui. Dengan pasti, karena khilaf para ulama di situ. Nah, khilaf malaikat ulama berkaitan dengan berapa jumlah malaikat yang memikul arsy. Tapi yang jelas satu saja, inilah bentuk besarnya, luar biasa. Nah, sehingga tidak heran tadi arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar sekali. Sehingga dalam zikir pagi kita sebutkan ya. Kita sebutkan zikir pagi dan petang, subhanallah wa bihamdih. Segala puji subhanallah. Itu maha suci Allah. Wa bihamdih. Dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala adada khalqih. Sejumlah makhluknya. Wa ridha nafsih, dan sejauh ridhonya. Wa zinati arsyih, dan seberat timbangan arsy-nya. Wa midada kalimatih, dan tinta tulisan kalimatnya. Ini adalah ajaran atau zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, bagaimana kita berzikir, bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Nah, kita memuji Allah dengan ucapan subhanallah. Maha suci Allah. Wa bihamdih, dan pujian baginya. Nah, pujian bagi Allah. Sejauh mana pujian kita ini? Karena sepandai-pandai kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu mencapai pujian yang tertinggi. Sehingga Nabi mengajarkan seperti ini. Maha suci Allah, maha terpuji Allah, adada khalqih, sejumlah makhluknya. Nah, berapa jumlah makhluk Allah? Hanya Allah yang tahu. Wa ridha nafsih, seluas ridha Allah. Bagaimana ridha Allah? Sangat luas sekali. Wa zinati arsyih, wa zinata arsyih ini. Wa zinata arsyih, seberat timbangan arsy-nya. Kalau arsy tadi besarnya luar biasa, pemikulnya saja luar biasa, ya tentu confirm timbangannya walau alam, gitu. Sehingga zikir yang disebut oleh Nabi SAW adalah afdalul zikri. Itu seutama-utama lafaz zikir adalah lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, itu zikir pagi dan petang, itu salah satunya yang kita baca di situ. Nah, jadi mari kita tadabbur itu semua, sehingga biiznillahi ta'ala tauhid kita akan menjadi mantap. Tauhid kita akan menjadi kokoh. Kemudian athar ini diriwayatkan dari berbagai macam jalur sanad, demikian dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib berkata, Rasulullah SAW bersabda, hal tadruna kam baina as-sama'i wal ard? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala bainahuma masiratu 500 sana. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sana. Wa katfu kulla sama'i masiratu 500 sana. Wa baina as-sama'i as-sabi'ati wal 'arsy bahrun baina asfalihi wa 'alahu kama baina as-sama'i wal ard. Wallahu fawqa dzalika wa laysa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Tidak jauh beda dengan hadis sebelumnya, yaitu ucapan Ibnu Mas'ud, tapi ini ucapan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini semua mauquf, tapi hukumnya adalah marfu, karena tidaklah mungkin sahabat Nabi SAW menyampaikan suatu hal yang gaib, melainkan apa yang pernah dia dengar dari Nabi SAW, sehingga kita percaya 100%. Tapi riwayat yang terakhir ini didhaifkan oleh para ulama, karena di situ ada salah satu perawi yang majhul. Perawi yang majhul, sehingga didhaifkan. Namun kalaupun dhaif tadi, riwayat sebelumnya itu tidak jauh dari riwayat mirip-mirip dengan riwayat sebelumnya. Sehingga kalaupun ini kita tidak terima, katakanlah dhaif, tapi riwayat sebelumnya yaitu riwayat Ibnu Abbas yang tadi ucapan Ibnu Mas'ud itu sahih. Sehingga berita-berita yang berkaitan dengan hal ini kita terima. Bagaimana jarak antara satu langit ke langit yang lain, jarak antara kursi dengan arsy dan seterusnya.
500 tahun, dan dari situ Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada, mengetahui seluruh gerakan makhluknya, mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang tidak tersembunyi dari makhluknya. Sehingga sekali lagi tidak ada ucapan lain kecuali kita sebutkan Allahu Akbar. Itulah makna Allahu Akbar. Jadi kalau orang-orang yang benar-benar mentadabburi makna Allahu Akbar, tadabbur berdasarkan pengetahuan ilmiah berkaitan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian membaca hadis-hadis Nabi SAW, membaca keterangan-keterangan para ulama, maka pasti akan menancap pada dirinya ucapan Allahu Akbar yang sebenarnya. Allahu Akbar yang berkonsekuensi, menghabisi semua berkaitan dengan syirik, menghabisi semua berkaitan dengan hal-hal yang merusak tauhid. Ini ucapan Allahu Akbar, tapi gambar-gambar Yesus gitu ya, itu masih berdampingan dengan tulisan-tulisan Allah Subhanahu wa taala. Berdampingan dengan orang-orang yang ada di situ, kuburan-kuburan di situ. Allahu Akbar, masih kita lihat orang bertabarruk di situ. Masih kita lihat luar biasa. Ini Allahu Akbarnya ini tidak bersih. Dan itu tadi kita sampaikan kesedihan kita yang luar biasa gitu. Luar biasa. Sungguh pun itu dikatakan sebagai keberhasilan, namun keberhasilan yang tidak sempurna. Keberhasilan sekali lagi yang bukan tidak sempurna. Kemudian ayuhal ikhwatul akhwat rahimakumullah, kita lihat kandungan bab ini. Baik, kandungan bab ini satu, di situ disebutkan penjelasan tentang ayat tersebut di atas. Sudah kita sebutkan di situ, lihat footnote-nya. Ayat ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah dan kecilnya seluruh makhluk dibandingkan dengannya. Menunjukkan pula bahwa siapa yang berbuat syirik berarti tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Gitu. Jadi segala macam kesyirikan itu harus ada pada diri kita. Kenapa? Kita baca hadis-hadis seperti ini. Ucapan kita Allahu Akbar harus sejalan gitu dengan amalan. Sehingga bagi orang yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, ini pasti akan khusyuk dalam sholatnya. Ketika menyebutkan Allahu Akbar, tidak mungkin akan datang lagi pikiran-pikiran dunianya, tidak mungkin akan datang lagi pikiran-pikiran yang lain kecuali khusyuk ke dalam sholatnya. Dan ini salah satu penyebab khusyuk, yaitu tauhid, memahami hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Secara zatnya, secara zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya secara zat, secara sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi langit dan bumi dibandingkan dengan satu tangan Allah Subhanahu wa taala, itu sangat kecil sekali. Sedangkan makhluk-makhluk Allah kecil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengetahuan tentang sifat-sifat Allah sebagaimana yang terkandung dalam hadis pertama masih dikenal di kalangan orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Rasulullah SAW. Mereka tidak mengingkarinya dan tidak menafsirkannya dengan penafsiran yang menyimpang dari kebenaran. Maknanya orang Yahudi yang berhadapan atau yang datang kepada Rasulullah SAW ini masih murni, gitu ya, pemahamannya masih murni pemahamannya di sini. Itu mereka pun tidak mentakwil, tidak merubah maknanya. Tidak merubah maknanya. Sekarang datang pula kita di zaman kita sekarang ini, konon ahli bahasalah, konon ini dan konon itu, sehingga merubah makna aslinya ke makna-makna yang lain. Kekuatan lah, nikmat Allah lah, rahmat Allah lah, dan seterusnya, dengan alasan nanti menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Tapi yang ketiga, ketika pendeta Yahudi menyebutkan tentang pengetahuan tersebut kepada Rasulullah SAW, beliau membenarkannya dan turunlah ayat Al-Quran menegaskannya. Nah, ini apa? Berarti menunjukkan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW adalah ketetapan yang kita harus yakini. Kemudian 4, Rasulullah SAW tersenyum ketika mendengar pengetahuan yang agung ini disebutkan oleh pendeta Yahudi. Yang pernah kita sebutkan kegembiraan Rasulullah SAW. Apa tersenyumnya Rasulullah SAW menunjukkan kegembiraan beliau. Bahwasanya Yahudi di kitab-kitab mereka pun mendukung atau memperkuat kebenaran Al-Quran. Bukan berarti Rasulullah SAW memerlukan orang-orang atau memerlukan non-muslim untuk memperkuat ajaran beliau, tidak. Tapi ini tentu kebahagiaan kita. Kebahagiaan Rasulullah SAW.
Kalau ada di antara mereka yang memperkuat dalil-dalil daripada Al-Quran. Kemudian 5 disebutkan dengan tegas dalam hadis ini, adanya 2 tangan bagi Allah. Dan bahwa seluruh langit itu diletakkan di tangan kanannya. Dan seluruh bumi diletakkan di tangan yang lain pada hari kiamat. Nah, apa tangan yang lain ini tadi kita sebutkan? Tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, dinyatakan dalam hadis bahwa tangan yang lain itu adalah tangan kirinya. Dan tadi diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan syadz, menyelisihi riwayat yang lebih sahih. Nah, riwayat yang lebih sahih tadi kita sebutkan, kedua tangan Allah itu kanan. Nah. 7, disebutkan dalam hadis keadaan orang-orang yang berlaku zalim dan berlaku sombong pada hari kiamat. Sangat-sangat kecil sekali. Sangat-sangat kecil sekali. Diinjak bahkan. Kecil sekali. Orang itu sombongan manusia tidak ada gunanya. Ujub, takabur, riya. Nah, dan ini adalah fungsi daripada tauhid. Fungsi daripada tauhid. Yaitu memurnikan diri kita, membebaskan diri kita dari seluruh penyakit-penyakit yang tadi. Itu bagi mereka yang memahami tauhid yang sebenarnya, memahami hadis-hadis kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada pada dirinya riya. Untuk apa kita dipuji-puji hartanya, dipuji-puji kedudukannya, dipuji-puji penampilannya, untuk apa gitu? Pada hakikatnya kita sangat kecil sekali, dan pada hakikatnya itu semua akan fana, akan hancur semua. Ya, orang sekarang mungkin masih muda, ya nanti pasti akan tua dan bahkan mati nanti akhirnya. Lalu tidak ada celah sedikit pun, ya alasan sedikit pun untuk kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Kita nih manusia sangat kecil sekali dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jangankan langit dan bumi, gunung saja kita kecil, pohon yang besar itu saja kita sangat kecil. Lalu kita sombong, ini salah tempat. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW menyebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sekecil biji sawi gitu ya, sekecil biji sawi kesombongan. Jadi sekecil apapun kesombongan kalau ada dalam hati di orang, maka dia tidak akan masuk surga. Maksudnya tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang di awal-awal masuk surga. Dia pasti akan ke neraka dahulu. Nah, karena itu mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang itu sempat-sempatnya sombong di hadapan Allah yang maha besar seperti ini. Di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar-besar. Jangankan ars, jangankan kursi, langit dan bumi tadi kita sebutkan, gunung saja kita lebih kecil. Rumah kita ini saja, kita dah masih kecil, kita memerlukan tempat. Lalu sombong, itu na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-8 dijelaskan bahwa seluruh langit dan bumi di telapak tangan Allah itu bagaikan sebutir biji sawi yang diletakkan di tangan seseorang. Sangat-sangat kecil sekali. Nah, ini menunjukkan juga kebesaran Allah dari segi zatnya. Kebesaran Allah dari segi zatnya. Ini harus kita tetapkan. Bagaimana tangan Allah? Wallahu ta'ala alam. Telapak tangan wallahu alam. Menjelas kita tetapkan. Kita imani. Dan ini kita yakini bahwasanya itu menunjukkan kebesaran Allah dari segi zatnya. Taib. 9 kursi itu lebih besar daripada langit. Ibarat tadi perisai dengan koin dirham. Ibarat perisai dengan koin dirham. Perisainya itu kursinya, dirham itu langit. Langit dan bumi. Kursi itu lebih besar daripada langit. Berarti langit saja yang begitu besar masih jauh kalah dengan si kursi. Apalagi kita. Sekali lagi janganlah pernah sombong. Janganlah pernah sombong. Nah, yang ke-10, ars itu lebih besar daripada kursi. Itu lagi. Banding dengan ars, ternyata kursi itu tidak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, yang ke-11. Ars itu bukanlah kursi dan bukanlah samudra air. Jadi ars itu bukanlah kursi dan bukanlah samudra air. Ars lain, kursi lain, air lain. Ini semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masing-masing tadi kita sebutkan, ars itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tiang-tiang yang dipikul oleh malaikat. Yang tadi kita sebutkan sifat bentuk malaikat, satu malaikat yang memikulnya itu besarnya itu
antara telinga dengan pundaknya sepanjang 700 tahun perjalanan. Itu telinga dengan pundaknya. Bagaimana dengan tangannya dan seterusnya yang tadi kita sebutkan. Allahu Akbar. Kursi Allah lain tadi kita sebutkan tempat kaki Allah, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas menurut pendapat yang sahih berdasarkan hadis yang sahih. Dan bukanlah samudra air lain lagi. Wa kana arsyu 'alal ma. Arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas airnya. Jadi kalau bilang nanti berarti air itu lebih besar daripada arsy. Kenapa? Karena sebagai fondasinya. Tidak selamanya fondasi itu lebih besar daripada yang di atasnya. Allah Maha Besar karena disebutkan arsy itu lebih besar dari makhluk. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Ke-12, jarak antara langit yang satu dengan langit yang lain perjalanan 500 tahun. Sangat jauh sekali. Yang ke-13, jarak antara langit yang ke-7 dengan kursi perjalanan 500 tahun. Luar biasa. Jauh. Ke-14, jarak antara kursi dan samudera perjalanan 500 tahun. Jauh sekali. 15, arsy bagaimana dinyatakan dalam hadis berada di atas samudera tersebut. Samudera air. 16, Allah berada di atas arsy-Nya. Tinggi secara zatnya. Istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Pernah kita sebutkan beda antara sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah yang mutlak, beda dengan sifat arsy, sifat istiwa. Kalau sifat istiwa ini berkaitan dengan sifat fi'liyah bagi Allah, sifat perbuatan bagi Allah. Kalau sifat tinggi itu adalah sifat dzatiyah. Kemudian yang ke-17, jarak antara langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun. Jauh sekali. Apalagi kita yang kecil sekarang ini. Yang kita makhluk kita nih. Lalu sombong, sekali lagi tidak patut. 18, tebal masing-masing langit itu perjalanan 500 tahun. 19, samudra yang berada di atas seluruh langit itu antara dasar dengan permukaannya jauhnya perjalanan 500 tahun. Dan hanya Allah lah yang maha mengetahui. Detil-detilnya Allah yang maha mengetahui. Dan dari atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh apa yang terjadi pada makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Segala puji hanya milik Allah semata, Rabb sekalian alam. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, serta para sahabat. Dengan demikian, ayyuhal akhwatul akhawat, kita ucapkan Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Salah satunya di antaranya kebaikan tersebut, Allah memberikan kita nikmat berupa selesai membahas kitab tauhid ini. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menancapkan, mengokohkan tauhid kita, tauhid pada diri kita sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya jangan lupa di murojaah kitab ini dan dimanapun saja ada bahasan kitab tauhid, jangan pernah bosan, ya. Jangan pernah bosan. Jangan bilang saya pernah kaji, saya pernah khatam, saya pernah ini, tidak. Jadi ini kitab tauhid, kemudian bahasan tentang tauhid, bahasan tentang akidah itu senantiasa ya kita pelajari, karena untuk menjadi peringatan bagi kita kalau kita lupa, menjadi ilmu bagi kita kalau kita belum tahu, dan seterusnya, sehingga kita kokoh di atasnya. Dan biidznillah ta'ala, semoga Allah mematikan kita di atasnya. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dan juga keluarga kita dan juga seluruh kaum muslimin. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah, taufik kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin untuk menegakkan tauhid di negeri mereka masing-masing. Nah, barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul akhawat semuanya, sampai di sini kiranya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Dan kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi ini ada pertanyaan. Ini yang bertanya silahkan langsung saja ke handphone ya. Karena kalau screen ini terlalu jauh bacanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apa hukumnya ketika kita sedang beribadah kita juga membayangkan kebesaran Allah, misalnya luasnya langit, misalnya luasnya langit, arsy Allah juga siksaan dari Allah seperti adab kubur juga membayangkan nikmat dari Allah. Tidak ada masalah. Dan ini yang
justru bagus. Justru bagus karena akan mendatangkan khusyuk. Mendatangkan khusyuk. Salah satu di antaranya adalah membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian daripada khusyuk. Ini tidak ada masalah. Ini justru yang bagus. Ketika kita sholat, kita bayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga gerakan kita pun gerakan yang benar-benar tumaknina gitu ya. Bacaan kita pun bacaan yang benar-benar masuk ke dalam hati, sehingga kita sarankan bagi mereka yang belum mampu bahasa Arab, lihat terjemahnya, sehingga itu yang mengiringi tadabburnya ketika sholat dan seterusnya. Nah, jadi intinya malah bagus malah ya. Kemudian yang kedua, ada soalan dari hamba Allah, satu tentang tangan kiri, hadis ada syadz dan menyelisih rawi yang lain, adakah itu hadis dhaif? Baik, ini kita lihat tadi kita sebutkan keseluruhan, tadi kita sebutkan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi kalau hadisnya tadi tidak dhaif, tapi kalimat lafaz tersebut, shimalihi, tangan kirinya, yaitu tangan kiri Allah Subhanahu itu yang syadz. Nah, sekarang apakah syadz ini termasuk hadis dhaif? Termasuk dhaif? Ya, termasuk dhaif. Syadz ini termasuk dhaif, bagian daripada dhaif. Nah, tapi tadi kita sebutkan hadis yang tadi tidak keseluruhannya dhaif ya, keseluruhannya sahih. Nah, tapi part yang satu lafaznya itu saja berkaitan dengan itu yang syadz, dan itu tentu dhaif. Itu saja bagian itu yang syadz, berarti itu dhaif, tidak diterima. Nah, lalu timbul mungkin ada yang bertanya, lalu apakah kita sebutkan ada di Sahih Muslim hadis dhaif? Tidak. Nah, itu bukan begitu. Bukan gitu kesimpulannya. Karena nanti ada yang salah faham. Ulama bersepakat bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Bukhari dan Muslim. Dan para ulama hadis mengatakan tidak ada hadis yang dhaif di situ. Tidak ada hadis yang dhaif. Jadi maksudnya apa? Secara keseluruhan hadisnya. Tapi secara lafaz per lafaz sedikit saja gitu ya, di antara sebagian lafaznya ada yang syadz, ada yang menyelisih dan seterusnya. Nah, tapi bukan berarti dihukumi hadisnya dhaif. Paham tidak? Dan ini sekaligus membuktikan tadi kita sebutkan tidak ada kitab yang sempurna 100% kecuali Al-Quran. Itu menunjukkan bahwasanya Allah tidak menginginkan ada satu kitab yang menyamai Al-Quran dari segi kesempurnaan. Nah, begitu. Walaupun Bukhari dan Muslim. Nah, kita ulangi, jangan salah paham. Bukan berarti kita sebutkan ada hadis dhaif. Nah, ini bukan kesimpulan, tapi tadi kita sebutkan lafaz per lafaz. Nah, paham ya? Taib. Yang kedua, ada cetakan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Al-Wahhab yang tidak mencetak bab 67, hanya sampai bab 66 saja. Bolehkah dijelaskan alasannya? Ya, ini penjelasannya adalah yang namanya makhtutot. Itu istilahnya makhtutot. Makhtutot itu manuskrip ya. Ini semua adalah daripada manuskrip yang ditulis kembali, diteliti kembali. Nah, begitu. Jadi ini cetakan-cetakan yang ada itu berdasarkan manuskrip-manuskrip, sumber-sumber manuskrip yang mereka dapatkan. Ada yang sumbernya sempurna, gitu ya. Ada yang sumbernya tidak sempurna karena maklum yang namanya manuskrip tua ya, buku-buku tua, lembaran-lembaran seperti itu berpencar-pencar gitu. Jadi oleh karena itu masing-masing cetakan itu berdasarkan usaha masing-masing gitu, berdasarkan usaha masing-masing. Ada yang segini tidak menyampaikan 67 maknanya kurang gitu. Oleh karena itu yang kita ambil tentunya yang paling sempurna. Tentunya kita ambil yang paling sempurna, yaitu ada 67. Nah, yang ketiga, bagaimana jika menetapkan bilangan sifat Allah seperti jari Allah ada 3, tangan Allah ada 2, kaki Allah ada 2, dan sebagainya. Adakah boleh demikian? Ya, karena tidak ada dalam hadis Nabi SAW seperti ini ya kita diam saja begitu. Kita diam saja. Ya, kecuali kalau ada yang misalnya di sini, bagaimana jika menetapkan bilangan sifat Allah seperti jari Allah ada 3? Ini ada hadisnya apa tidak? Tangan Allah ada 2. Ya kalau dah tangan Allah ada 2, tadi kita sebut kiltai. Nah, kilta. Jadi disebut 2 tangan Allah kanan semua. Ya, mungkin dari hadis tersebut kita bisa simpulkan ada
dua. Nah, kaki Allah ada dua dan sebagainya. Jadi kalau yang demikian dan baiknya lebih selamatnya tidak. Ya kita sebutkan saja tangan Allah ada gitu. Kaki Allah ada. Gitu seterusnya. Nah, adapun menetapkan seperti itu nanti dikhawatirkan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Ya kita tetapkan tangan. Kita tetapkan tangan saja bermasalah dengan orang-orang Nusantara ya, orang Asy'ari. Apalagi kita sebutkan yang detailnya lagi, ini mereka yang tidak paham ini lebih ini lagi. Taib. Ada lagi ini? Taib. Jadi kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan berkaitan dengan kitab lanjutan atau kitab pengganti daripada kitab Tauhid ini, insyaallah akan diumumkan menyusul berikutnya insyaallah taala. Namun kita tutup sampai di sini dan sekali lagi alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat atas selesainya bahasan kitab At-Tauhid ini. Barakallahu fikum ayyuhal akhwat akhwat semuanya. Semoga Allah menetapkan kita di atas manhaj akidah yang sahih sampai akhir hayat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.